Pengalaman yang mengubah kehidupan. Cerita seputar kebangkitan Yesus membawa banyak hal yang menarik untuk perkembangan iman kita. Para murid berubah dari takut menjadi berani untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Setelah mereka beberapa kali mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Yesus menampakkan dirinya dengan cara berbeda-beda. Maksudnya supaya murid sungguh percaya bahwa yang mereka jumpai itu adalah Yesus yang bangkit. Pertama, di kuburnya ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, berdialog dengannya. Juga menampakkan diri kepada Maria ibu Yakobus dan Salome. Kedua, saat para murid berkumpul dalam rumah yang semua pintunya terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam ini diucapkan Yesus 2 kali. Sesudah ucapan yang kedua, Yesus mengutus mereka. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Selanjutnya ia menghembuskan rohnya kepada mereka. Terimalah Roh Kudus. Yesus meletakkan dasar dari sakramen taubat atau pengampunan dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh teman-temannya, bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Thomas bahkan mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan luka pada kakinya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, Yesus datang lagi dan Thomas ada di situ. Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Semua kita masuk dalam kategori yang tidak melihat, tetapi kita percaya. Kita berbahagia karena kita percaya dan menghidupi iman kita setiap hari. Yang keempat, saat di pantai Danau Tiberias, Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu dan mereka menangkap begitu banyak ikan. Dan sebelumnya, sepanjang malam para murid tidak menangkap apa-apa. Lalu sesampai di darat, Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama. Marilah dan sarapanlah. Pengalaman makan bersama itu mengingatkan kebersamaan mereka sebelumnya. Yang kelima, dalam perjalanan ke Emmaus dan saat pemecahan roti di Emmaus. Ketika itu para murid menjadi sadar dan tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Keenam, Yesus menampakkan diri kepada semua murid saat mereka semua berkumpul. Yesus menunjukkan bekas luka pada tangan dan kakinya. Tetapi para murid masih ragu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Maksudnya supaya mereka tahu yang ada sekarang ini benar adalah Yesus yang bangkit, bukan hantu. Konsekuensi memberitakan Yesus yang bangkit membuat para murid ditangkap, bahkan dipenjarakan. Walaupun itu yang terjadi, para murid tidak takut. Bahkan memicu semangat mereka untuk lebih gencar lagi mewartakan Kristus yang bangkit. Kekuatan mereka dalam melakukan pewartaan adalah berdoa, tinggal dalam kebersamaan, menggunakan segala sesuatu untuk kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam doa, mereka meminta pertama keberanian untuk menjadi saksi dan pewarta Kristus yang bangkit.
Yang kedua, menyembuhkan orang sakit. Dan yang ketiga, melihat dan mengalami mujizat-mujizat. Orientasinya adalah agar kerajaan Allah semakin dikenal dan Yesus yang bangkit semakin diimani. Pengalaman hilangnya ketakutan. Para murid dipenuhi dengan semangat kebangkitan Kristus. Tanpa takut, Simon Petrus berkhotbah di depan umum. Kamu telah menolak yang kudus dan benar. Yesus pemimpin kepada hidup kamu bunuh. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu, kami adalah saksinya. Kamu melakukan itu karena ketidaktahuan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 15 sampai 19. Yesus adalah pendamaian untuk dosa. Ia adalah pendamaian untuk dosa, bukan cuma dosa pribadi, juga dosa seluruh dunia. Tandanya kita mengenal Allah kalau kita mengikuti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Allah tetapi mengingkari perintah-perintahnya adalah pendusta. Demikian ditegaskan oleh Yohanes dalam surat Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 1 sampai 5. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pengalaman dua murid ke Emmaus, sesudah mereka mengenali Yesus saat pemecahan roti di rumah mereka di Emmaus, keduanya segera kembali ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman yang mereka alami itu dengan para murid yang lain. Di saat mereka bersemangat, berapi-api menceritakan pengalaman itu, saat itu Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut dan ketakutan. Tetapi Yesus membantu dan menolong mereka. Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Sampai Yesus menyuruh mereka untuk merabahnya. Yesus memperlihatkan kaki dan tangannya kepada mereka. Para murid masih juga ragu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberinya sepotong ikan goreng. Yesus mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Kemudian Yesus lanjut menjelaskan apa yang telah dikatakan kepada mereka ketika masih bersama-sama mereka. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus membuka pikiran mereka. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Kita mengikuti warisan yang diberikan oleh para rasul. Tugas kita yaitu mewartakan Kristus yang bangkit melalui cara hidup, sikap, dan tutur kata kita. Hendaknya kata-kata dan sikap kita mencerminkan iman yang kita miliki. Kalau kita mengakui Yesus di depan umum, maka Yesus juga akan mengakui kita di depan Bapa Surgawi. Kita ikut bangkit bersama Yesus dari semua hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Entah itu kata maupun sikap serta tindakan kita. Pengalaman pribadi akan Yesus mengubah hidup kita. Tuhan memberkati.